Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil ujian akhir kami di mata kuliah metode penelitian kuantitatif, dan penelitian ini kami berikan judul hubungan kualitas pelayanan pelanggan dengan kepuasan pelanggan di Tanjung Kopi. Dan yang terhormat juga Ibu Dwi Rini selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, namun sebelum itu, izinkan kita perkenalan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama aku Daiman Lokit Hakim. Aku Karina di Permadani. Dan aku Zahra Ramadhani. Dan langsung aja kita masuk ke materinya. Cus! Sekarang saya akan menjelaskan mengenai daftar isi yang akan dibahas. Jadi dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, grand teori, teori serve qual, hipotesis, teknik analisis data, definisi operasional, pengujian instrumen, uji korelasi, kesimpulan, dan yang terakhir itu adalah syarat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, budaya ngopi di kalangan anak muda dan mahasiswa kini berkembang menjadi gaya hidup dan sarana bersosialisasi. Nah, coffee shop tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk minum kopi saja sekarang, tetapi tempat untuk belajar, untuk bekerja, dan juga berkumpul. Nah, hal ini sejalan dengan karakter generasi Z yang lebih mengutamakan pengalaman, sehingga jumlah coffee shop termasuk yang ada di Kota Bogor ini terus meningkat, dan juga persaingan itu semakin ketat seperti itu. Tanmu Coffee menjadi salah satu coffee shop yang populer di kalangan mahasiswa yang ada di Bogor. Namun di tengah persaingannya ini, keberhasilan coffee shop itu tidak hanya ditentukan dari kualitas kopi saja, tetapi dilihat juga dari kualitas pelayanan. Salah satu aspek penting pelayanan adalah komunikasi interpersonal, karyawan yang ramah dan juga empatik, karena dapat berdampak bagi kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Dan ini merupakan latar belakang dari mini skripsi kuantitatif kita pada hari ini. Oke, di mini skripsi kita kali ini itu terdapat 3 rumusan masalah ya teman-teman. Dimulai dari bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Tanmu Coffee Kota Bogor kepada pelanggan. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan di Tanmu Coffee Kota Bogor. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan tingkat kepuasan pelanggan di Tanmu Coffee Kota Bogor. Tujuan penelitian di mini skripsi kita kali ini itu ada 3 juga teman-teman. Dimulai dari untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh Tanmu Coffee Kota Bogor terhadap pelanggannya. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan di Tanmu Coffee Kota Bogor. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan di Tanmu Coffee Kota Bogor. Jadi terdapat 3 manfaat, dimulai dari manfaat teoritis yang dimana penelitian ini membantu menambah pengetahuan tentang komunikasi pelayanan dan kepuasan pelanggan khususnya di coffee shop lokal. Yang kedua ada manfaat praktis yang dimana penelitian ini bisa jadi bahan evaluasi bagi Tanmu Coffee dan coffee shop lainnya mungkin untuk memperbaiki pelayanan dan cara berkomunikasi dengan pelanggan agar pelanggan itu merasa puas. Dan yang terakhir ada manfaat akademis di mana hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pelayanan dan kepuasan pelanggan di industri kopi lokal. Seperti itu. Grand teori komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara 2 orang atau lebih untuk saling memahami dan juga mempengaruhi. Dikutip dalam Devito 2017. Dalam konteks pelayanan, komunikasi interpersonal ini berperan dalam menciptakan interaksi yang hangat antara karyawan dan juga pelanggan. Pada penelitian ini, teori ini menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana empati, kesopanan, dan juga daya tanggap karyawan Tanmu Coffee memengaruhi kepuasan pelanggan. Sekarang kita akan lanjut ke teori serve qual. Nah, di teori serve qual ini kita punya 4 poin. Yang pertama itu adalah kualitas pelayanan adalah kesenjangan antara harapan dan juga persepsi pelanggan. Dan untuk yang kedua itu kita ada dimensi. Di dimensi ini kita tuh ada tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empati. Nah, untuk poin yang ketiga itu kita adalah perbandingan antara kinerja layanan dengan harapan si pelanggan tersebut. Untuk poin yang terakhir atau poin keempat itu kita dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan juga pengalaman layanan itu sendiri.
Oke, next kita akan lanjut lagi ke hipotesis. Di hipotesis ini kita ada dua. Untuk hipotesis H1 ini terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan di Tan Mukafi. Untuk yang kedua itu adalah H0. H0 ini tidak terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan di Tan Mukafi. Kita bakal lanjut lagi ke teknik analisis data. Untuk penelitian ini kita menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap kualitas pelayanan dan juga kepuasan pelanggan. Nah, skala Likert ini terdiri dari 4 kategori jawaban. Untuk yang pertama itu sangat tidak setuju dengan nilai 1, kemudian ada tidak setuju untuk nilai 2, setuju untuk nilai 3, dan sangat setuju untuk nilai yang keempat. Berikutnya kita bakal bahas definisi operasional variabel. Jadi di sini kita ada variabel X atau kualitas pelayanan, itu kita ada 5, ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empathy. Dan untuk variabel Y atau kepuasan pelanggan itu kita juga ada kepuasan, terus juga ada kualitas produk, ada suasana, ada harga dan nilai, dan yang terakhir itu ada loyalitas. Oke guys, sekarang kita bakal lanjut ke pengujian instrumen. Jadi untuk hasil uji validitas, nah uji validitas ini dilakukan terhadap 30 responden dengan 46 pernyataan skala Likert menggunakan nilai R tabel 0,361. Jadi hasil menunjukkan bahwa 45 pernyataan valid dan 1 tidak valid, sehingga instrumen ini dinyatakan layak digunakan. Jadi seluruh item pada variabel kepuasan pelanggan Y valid. Sedangkan pada variabel kualitas pelayanan X hanya terdapat 1 pernyataan tidak valid. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke hasil uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini dilakukan terhadap 45 pertanyaan valid dengan melibatkan 30 responden untuk mengetahui konsistensi jawaban responden. Dan pengujian ini hanya dilakukan pada item yang telah lolos uji validitas. Dengan penelitian reliabilitas berdasarkan konferensi reliabilitas pada rentang 0-1, uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian andal dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya. Nah, hasil dari uji reliabilitas dengan metode Converge Alpha menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan yaitu X memiliki nilai 0,948 dan variabel kepuasan pelanggan yaitu variabel Y sebesar 0,966. Nah, keduanya berada pada kategori sangat reliable. Dan nilai Converge Alpha pada kedua variabel telah melebihi batas minimal 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliable dan layak digunakan untuk analisis data selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil uji korelasi. Di sini ada Spearman RHO terhadap 123 responden menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,74 dengan nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,5. Dan hasil ini menandakan adanya hubungan positif, signifikan, dan sangat kuat antara variabel X dan variabel Y. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima dan hubungan kedua variabel signifikan pada tingkat kepercayaan 99%, alpha converge sama dengan 0,01. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama ini, kualitas pelayanan di Tan Mukafi secara umum berada pada kategori baik, yang menunjukkan bahwa pelayanan telah mampu memenuhi harapan pelanggan dari aspek sikap karyawan, kecepatan pelayanan, dan juga kenyamanan. Dan yang kedua, ada tingkat kepuasan pelanggan menunjukkan penilaian positif, di mana mayoritas pelanggan merasa puas terhadap produk dan pelayanan yang diterima. Lalu yang ketiga ada hasil uji korelasi Spearman RHO menunjukkan koefisien sebesar 0,874 dengan nilai signifikansi 0,000 yang menandakan adanya hubungan positif yang sangat kuat dan signifikansi antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dan dengan demikian, hipotesis alternatif H1 diterima dan hipotesis 0H atau H0 ditolak, yang berarti semakin baik kualitas pelayanan, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan di Tan Mukafi. Selanjutnya kita masuk ke saran, yaitu yang pertama bagi Tan Mukafi. Diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan karyawan secara berkala.
peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan guna meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Lalu yang kedua bagi pelanggan. Nah, pelanggan diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif bagi bahan evaluasi bagi Tamu Coffee dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Lalu yang ketiga bagi peneliti selanjutnya. Nah, peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lain seperti kualitas produk, harga, suasana, atau loyalitas pelanggan, serta menggunakan metode analisis yang berbeda dan juga jumlah responden yang lebih luas agar hasil penelitian lebih komprehensif dan juga akurat. Terima kasih.